Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKHB 17 ingin menjelaskan mengenai infografis yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan saya Elvinta Fazrin dan keempat teman saya ada Rafa Makakila Yudiaris, lalu ada Irbatur Rasikah, ada Hesti Nur, dan ada Sylvie Prasetyawati. Penyakit hama dan gulma pada pohon kupu-kupu atau Bauhinia purpurea. Berikut adalah infografis mengenai penyakit hama dan gulma pohon Bauhinia purpurea. Ini saya akan menjelaskan penyakit yang ada di dalam tubuh. Menyerang tanaman karena disebabkan perusahaan dan Thalassella sp. Gejala tersebut awalnya mungkin pecah tulang lakukan pertemuan pada budidaya. Kemudian dari bau getah tersebut menyatu dari alfa dan juga daun. Ketika pecah mulai melebar, maka daun tidak mampu bertahan sehingga akan kering dan tidak mati. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengaturan gerak tangan dan juga pengendalian suhu. Selanjutnya adalah kutu putih. Kutu putih dikenal dengan nama latin Pseudococcyida. Kutu putih termasuk dalam kelompok serangga skala besar yang menjadi hama tanaman. Kutu putih hidup di area yang hangat, lembab, serta memakan sumber makanan utama dari pohon. Kutu putih memiliki kemampuan reproduksi yang sangat cepat dan dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman. Penyebab utama munculnya kutu putih adalah kondisi lingkungan yang menguntungkan, seperti suhu yang hangat dan kelembapan yang tinggi, penularan melalui serangga vektor, serta pergerakan angin atau hama yang membawa kutu putih. Selanjutnya adalah benalu. Benalu merupakan tanaman pengganggu yang bersifat parasit bagi tanaman ini. Meskipun tergolong dalam kelompok hemiparasit atau parasit fakultatif, namun ketergantungan benalu terhadap tumbuhan yang diparasitinya sangatlah tinggi. Kelompok ini sepanjang hidupnya dimulai dari proses perkecambahan biji hingga mencapai fase generatifnya, berinteraksi dengan tumbuhan inangnya. Benalu menjadi parasit pada berbagai jenis tumbuhan semak dan umumnya adalah jenis pohon. Jenis pohonnya cukup beragam mulai dari hortikultura hingga budidaya di hutan. Keberadaan benalu dalam jumlah yang banyak akan mengganggu pertumbuhan dalam suatu tanaman, tapi seringkali benalu dilupakan. Benalu yang ada pada gambar ini adalah sisik naga. Dia tidak terlalu berparasit pada tumbuhannya, namun sangat bermanfaat untuk sebagai kelancaran setelah proses melahirkan, Selanjutnya benalu. Selanjutnya adalah benalu cengkeh atau Loranthus petrandus. Benalu berbahaya bagi tanaman yang ditumpanginya. Dia menumpang pada tanamannya dan mengambil intisari makanan yang di dalamnya, sehingga tanaman itu akan cepat mati dan mulai mengering. Lalu yang selanjutnya ada belalang atau Phalaenga nigricornis. Belalang menetas pada bulan Oktober sampai November. Belalang yang ada pada pohon Bauhinia ini sering memakan daun muda pada pohon tersebut. Kerusakan yang diakibatkan oleh belalang tersebut yaitu daun menjadi berlubang atau bahkan habis dimakan oleh belalang. Untuk mengendalikan hama Phalaenga
nigricornis ini dapat dilakukan dengan salah satunya dengan pemberian agen pengendali hama, hayati atau APH, Beauveria bassiana. APH efektif untuk menekan pertumbuhan populasi Phalanga nigricornis. Dalam penelitian Setiawan mengatakan bahwa Beauveria bassiana menjadi agen yang memiliki kemampuan untuk menekan serangan Phalanga nigricornis pada daun tembakau Delhi. Pengendalian hama Phalanga nigricornis ini juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan pestisida nabati berbahan kombinasi ekstrak batang brotowali, daun tembakau, dan daun sirsak. Dinilai berpengaruh terhadap mortalitas belalang Phalanga nigricornis tersebut. Berikutnya, nama yang kami temukan adalah Lepidiota stigma atau kumbang bangtung yang merupakan tanaman yang menyerang perakaran tanaman. Pada fase larva kumbang ini akan memakan akar tanaman muda sehingga tanaman akan menjadi layu dan kemudian mati. Pada pohon Beauveria purpurea yang kami amati, kami menemukan limbah kumbang Lepidiota stigma sesuai dengan daun hidup serangga yang memasuki fase hidup baru pada bulan Oktober sampai Desember. Imago ini akan memakan dedaunan dalam jumlah terbatas yang menyebabkan kerusakan pada daun tanaman berupa lubang-lubang pada daun. Jarak terbang imago tidak terlalu jauh, pada umumnya akan meletakkan telur pada lokasi semula sehingga hama ini bersifat endemik. Preferensi imago dalam meletakkan telur berhubungan dengan tingkat porositas dan kelembapan tanah. Serangan L. stigma menyerang perakaran tanaman yang berpotensi menimbulkan kerugian secara ekonomi, sehingga perlu dilakukan pengendalian hama terpadu atau PHT dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian fisik dengan cara pemusnahan secara langsung hama. Yang kedua, sanitasi dengan membersihkan lahan dari sampah-sampah organik. Yang ketiga, dengan lampu penangkap lubang atau lubang penangkap urat dan dengan pemasangan jaring-jaring di tanaman sehingga kubang yang terbang akan terperangkap. Berikutnya dapat dilakukan seleksi bibit tanaman atau menggunakan APH, dan yang terakhir apabila diperlukan dapat dilakukan pengendalian dengan insektisida berbahan aktif karbofuran atau diasinol. Demikian penjelasan mengenai infografis dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.